Selamat hari Minggu. Sukacita bertemu kembali di ibadah pada hari ini. Ibadah pencurahan Roh Kudus. Setiap kita membutuhkan Roh Kudus, sebab Dia menolong, Dia memberi kita nasihat, menuntun langkah hidup kita. Roh Kudus kuasanya bekerja dengan dahsyat. Dan hari ini, apabila ada saudara yang membutuhkan kesembuhan, terima. Apabila ada saudara yang membutuhkan kelepasan, Dia membebaskan. Dan semua kita, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, mengalami kuasa Roh Kudus. Haleluya. Di bawah ini ada nomor yang Bapak Ibu Saudara sekalian dapat hubungi. Hamba-hamba Tuhan akan siap melayani di dalam doa maupun informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita lihat tayangan beberapa informasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, dan kami merindukan lawatan Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam hidup kami dengan dahsyat dan ajaib. Hari ini kami bawa hidup kami buka hati kami, setiap doa, pujian, dan penyembahan kami. Dan biarlah setiap kami hari ini mengalami lawatan Roh Kudus, pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang kuat, mengalir memenuhi hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap hari ini menerima lawatan-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kuasa Roh Kudus, kuasa
biar roh-Mu ada di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar setiap umat-Mu merasakan kasih-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu masih bekerja, roh-Mu bekerja Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Oh rabashikaralaba yaralabaralabaralabaralaba. Rabashikaralaba. Curahkanlah. Mari saudara angkat tanganmu dan katakan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, terjadi sekarang ini Tuhan. Mujizat-Mu terjadi saat roh-Mu hadir di tengah kami. Curahkanlah lebih lagi ya. We are your temple, Lord. Fill us with your spirit. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh, let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be
saudara. Mari sama-sama kita minta rohnya lebih lagi memenuhi setiap kita. Oh ya Allah, Shanda ya Allah. You Holy Spirit. Biar hidup ini menjadi persembahan yang kudus buat Engkau. Penuhi hidup kami, penuhi bait ini dengan roh-Mu yang kudus. Ya Allah, Shanda ya Allah. Mana ada roh-Mu, di situ ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang utuh. Kami percaya hari ini Tuhan, You are the Spirit of hope, You are the Spirit of life. We surrender it all to You, Lord Jesus. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to You. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship You. Come on, sing it together. I say, oh Jesus, I say, my heart responding to Your word. I cast my fears, I cast my fear, and surrender all to You. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord. The Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need Your presence, Lord. How we need Your presence. Oh, You're the Spirit of hope. Draw me closer to You, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship You. This be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Well, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Well, let this be a sweet song to You. Let this be the most that I can give. Well, let this be a worship from my heart for You, my
Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudara-saudara, dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Dan kami datang bersatu hari ini percaya bahwa hadirat-Mu datang memenuhi tempat-tempat dimanapun kami berada. Amin. Come on, with all of your heart today, make this your anthem. With all of your heart, sing it out. For you, my King, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blow into my heart. Oh, how I need your presence, how I need your presence, how I need your presence. Oh, you're the Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Bersama-sama sambil angkat tangan kita katakan, Di tempat kudus-Mu, di tempat suci-Mu, rasakan rasakan kasih saat ku berjumpa, saat ku berjumpa-Mu. Datanglah hadapan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, tempat kudus ini tempat Kami rasakan kasih-Mu ada di tempat ini Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Shalom Indonesia, shalom bangsa-bangsa, shalom umat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini kami boleh berdoa di tengah-tengah masa pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapa, biar Roh-Mu tercurah buat setiap bangsa-bangsa, Roh-Mu yang penuh dengan pengharapan dan kekuatan tercurah buat setiap anak-anak-Mu, dan Roh-Mu yang penuh dengan pembebasan bisa tercurah untuk mereka yang terbelenggu, dan Roh-Mu yang penuh dengan kesembuhan bisa tercurah juga buat mereka yang sedang sakit.
Dan kami juga berdoa biar roh pertobatan itu turun ke atas bangsa-bangsa, supaya setiap lutut bisa bertelut, setiap lidah bisa mengaku kalau Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, biar roh-Mu tercurah atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Engkau yang urapi pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta segenap kabinet dan jajaran pemerintahan yang ada, biar roh-Mu terus tercurah dan Engkau yang mengurapi mereka dengan roh takut akan Tuhan. Mereka memiliki satu hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Dan Engkau juga curahkan roh-Mu atas perekonomian Indonesia. Meskipun sekarang lagi krisis ekonomi, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan perekonomian Indonesia seperti sedia kala. Dan Engkau yang mencurahkan roh kesembuhan terjadi buat setiap pasien COVID-19 yang lagi ada di rumah sakit, supaya mereka beroleh kesembuhan yang sempurna melalui kasih karunia-Mu. Dan Engkau juga mencurahkan roh pengharapan dan kekuatan yang baru buat setiap tenaga medis dan para medis yang sedang bertugas. Kami juga berdoa biar roh pencurahan Roh Kudus itu tercipta atas gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa dan negeri ini, supaya kami bisa dalam unity, kami bisa bersatu hati untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biar pencurahan Roh Kudus juga terjadi buat generasi muda yang ada di bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar ada pertobatan yang besar terjadi, akan muncul generasi-generasi yang siap untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada dan ditempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua saudara? Tentu semua sehat, semua bersukacita untuk bisa merayakan hari Pentakosta. Untuk kita adalah pencurahan Roh Kudus seperti 2000 tahun yang lalu. Dan tentunya kalau Roh Kudus dicurahkan, ya, memenuhi kita, membaptis kita, melawat kita, maka perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang ajaib akan saudara dan saya alami. Haleluya. Tentunya kita semua pagi hari ini mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dan kita akan menerima lawatan Roh Kudus. Ini hari yang luar biasa di mana setelah beberapa bulan saudara ada di rumah-rumah 3 bulan, maka ini saatnya kita merayakan kemenangan Kristus, kemenangan daripada surga di bumi ini dengan Roh Kudus yang datang dan memberikan kuasa untuk kita sekalian. Haleluya. Mengawali firman Tuhan hari ini, berapa banyak kita yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal baptisan Roh Kudus? Berapa banyak kita yang hidupnya serasa pelayanannya serasa stagnasi. Pagi hari ini mari kita buka hati kita supaya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hamba Tuhan yang saya undang untuk datang berbicara kepada kita, baik melalui kesaksiannya dan juga firman yang akan disampaikan secara singkat. Yang pertama adalah seorang Archbishop. Jadi dia adalah ketua daripada gereja-gereja Anglikan di seluruh Asia Tenggara, 11 negara, ya, berpusat di Katedral Kota Kinabalu. Saya beberapa kali melayani di tempat itu dan juga melayani di konferensi pemuda-pemudi 5 jam dari Kinabalu dan luar biasa, ya. Kira-kira 4.000 anak-anak muda berkumpul dan di pusat katedral ini. Sudah membayangkan katedral, tapi di situ Roh Kudus ada dan dicurahkan. Baik, itulah hamba Tuhan Bishop Melter Thijs. Yang kedua, seorang hamba Tuhan senior yang adalah juga Global Council daripada Empower 21 untuk Middle East, Timur Tengah. Hamba Tuhan Pendeta Chedi dari Beirut, dari Lebanon, ibu kota Lebanon. Bagaimana pelayanannya di dunia Middle East telah juga merubah banyak orang dan dia dipakai Tuhan karena Roh Kudus dialami dengan cara yang ajaib. Kedua hamba Tuhan ini akan berbicara kepada kita dan sambut dengan sukacita. Haleluya. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan menyampaikan kesaksian ringkas tentang pencurahan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya yang dia akan kembali kepada Bapaknya di sorga. Dan akan meminta kepada Bapaknya untuk mengutuskan Roh Kudus kepada mereka. Firman Tuhan berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dalam semua yang telah kulakukan kepadamu. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberi pesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta adalah istilah Yunani merujuk kepada perayaan kedua besar orang-orang Yahudi, yaitu perayaan penuaian. Secara simboliknya, pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus yang berkumpul dan berdoa di atas kamar loting adalah menandakan bermulanya penuaian jiwa-jiwa yang besar. Ini jelas apabila sebanyak 3.000 jiwa percaya kepada Yesus pada hari itu, yaitu pada hari Pentakosta, melalui khotbah Rasul Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Secara ringkasnya, kesan atau dampak daripada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah seperti berikut. Yang pertama, tanda-tanda mujizat, penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat menyertai pelayanan rasul-rasul Yesus. Kedua, para rasul memberitakan nama Yesus dengan berani dan berkuasa, sehingga Injil tersebar luas bukan hanya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, tetapi juga di kota-kota Asia Kecil yang hari ini dikenali sebagai negara Turki dan lain-lain tempat lagi. Apabila kita membaca keseluruhan kisah para rasul dengan teliti, kita akan dapat membuat kesimpulan bahwa sejak hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja dengan begitu aktif dan luar biasa di dalam dan melalui kehidupan dan pelayanan rasul-rasul Yesus. Sehingga ada penafsir Alkitab berkata bahwa kisah para rasul atau Acts of the Apostles seharusnya dipanggil kisah pekerjaan Roh Kudus, Acts of the Holy Spirit. Walaupun ada ahli-ahli teologi berpendapat bahwa pencurahan Roh Kudus berakhir selepas zaman Perjanjian Baru dan tidak berlaku lagi sekarang, kebenarannya ialah pencurahan Roh Kudus masih berlaku hingga hari ini. Saya adalah anggota gereja Anglikan, satu denominasi yang bersifat tradisional dan liturgikal dalam penyembahannya. Pada mulanya gereja Anglikan di Sabah tidak terbuka kepada pencurahan dan pembaharuan Roh Kudus.
Sehinggalah di pertengahan era tahun 70-an, gereja-gereja Anglikan di pedalaman Sabah mulai terdedah kepada kebaktian-kebaktian kebunan rohani daripada gereja denominasi yang lain. Memasuki era tahun 80-an dan tahun 90-an, gereja-gereja Anglikan di pedalaman sangat terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan khususnya dari Indonesia sering kali diundang untuk kebaktian kebangunan rohani. Gereja-gereja Anglikan di kota-kota pula hanya mulai terbuka kepada pencurahan Roh Kudus di awal tahun 90-an. Hari ini, gereja-gereja Anglikan di seluruh Sabah boleh dikatakan sebagai karismatik dalam penyembahan dan pelayanannya. Pengurapan Roh Kudus adalah satu kemestian. Secara pribadi, saya mulai mengalami pencurahan Roh Kudus pada Sabtu malam 13 Juni 1987. Pada malam itu, saya berada dalam kamar tidur saya seorang diri, membaca nota khotbah saya untuk keesokan harinya, yaitu pada hari Ahad 14 Juni 1987 yang adalah Minggu Pentakosta menurut musim gereja. Saya merasa tidak enak, tidak selesa pada malam itu. Karena walaupun saya belajar tentang doktrin Roh Kudus di seminari teologia, saya tidak pernah berkhotbah tentang Roh Kudus sebelumnya. Bahkan saya tidak begitu terbuka kepada pencurahan Roh Kudus. Selepas saya membaca nota khotbah saya menyanyi menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang tidak saya fahami. Saya coba untuk tidak berkata-kata karena saya pikir itu adalah dari setan. Namun saya tidak mampu. Kata-kata yang tidak difahami itu terus keluar dari mulut saya. Selepas berdoa kepada Tuhan untuk pengertian, baru saya mengerti bahwa saya menerima pencurahan Roh Kudus pada malam itu di dalam kamar tidur saya. Roh Kudus memberi saya karunia bahasa roh. Pengalaman menerima pencurahan Roh Kudus pada malam itu merupakan detik permulaan perubahan dalam hidup dan pelayanan saya hingga hari ini. Saya percaya tanpa pengurapan kuasa Roh Kudus, saya tidak akan mampu mengangkat tanggung jawab dan pelayanan saya sebagai Bishop Gereja Anglikan di Sabah dan juga Archbishop untuk Provinsi Gereja Anglikan di seluruh Asia Tenggara. Oleh itu, saya harus terus haus dan inginkan pencurahan dan pengurapan Roh Kudus yang berterusan ke atas saya. Datanglah Roh Kudus. Hello friends, my name is Shadi Alawad and I'm the senior pastor of the Abundant Life Church in Beirut, Lebanon. I remember I gave my life to Jesus in 1983, and since then the Lord, the Holy Spirit filled me up through an amazing encounter with Him. And I remember that one day I was in a service where I was worshiping God and praising Him. And suddenly, without me ever knowing anything about speaking in tongues or being filled with the Holy Spirit, I was filled with the Holy Spirit and I was on the floor with tears, speaking in tongues without knowing anything about it. I felt I was hallucinating back then, and I felt really like odd, what is going on, and start to ask the questions. None of the people back then knew really what's going on with me and didn't really know how to explain to me what was going on until like a few weeks later I met somebody and explained to me about the day of Pentecost. I'm really glad to be able to share with you during this period and this week of Pentecost about my experiences and what God did
all these years. And then since then, I was keen to follow God, and I was keen and on fire to really serve Him, and through the empowerment of the Holy Spirit. And after studying my theological degree, God gave me a great encounter during the days of my studies in London, in the city of London in Great Britain, where suddenly I was on my knees on the floor in tears, saw a vision of Jesus preaching to multitudes. And suddenly the Lord spoke to me about starting to minister and to move to Beirut, back to Lebanon, and to see many Arabs and Middle Eastern and North Africans coming to know Jesus Christ. And I remember we started Abundant Life Church in 1999, and from the first conference we start to see miracles happen. And so many glorious moments start to happen since then, and miracles till now didn't really stop being happen in our church services and in our ministry in the Middle East and in North Africa. I remember the first conference we did, we had like a handful of people, maybe 100 people in that conference, and we had a couple that we've never seen before. They just walk into the conference that were invited by others, and suddenly in the middle of me preaching in the sermon, I just pointed to this couple to stand up, and I didn't know who they are. I just looked at them and I said, look, are you married? They said, yes, we are. And I said, do you have children? They looked to each other and they said, no. And I said, I don't know why I'm stopping to tell you this. However, I feel the Lord, the Holy Spirit is telling me to tell you that the next year, like now, you're gonna have a baby in your arms. And I was addressing the lady. And then suddenly that lady collapsed in tears, and she just sat on her seat, and then after the service, I didn't know really what was going on. We prayed for them, we ministered to them, and then after the service, they both came to me. They said, how did you know? Who told you? I said, tell you what happened? And then they said, you know, we've been married for 7 years, we didn't have kids, and we did everything to have kids. We've seen so many doctors, we paid a lot of money, and all of the doctors says it's gonna be impossible, you're not gonna have kids. And this is the good thing, you know, this is the great thing. My God is the God of impossibilities. When the whole world says it's impossible, my God says it's possible. Everything is possible with Him. And actually now this couple, they have 4 beautiful kids. They have 2 girls and they have 2 boys. And the oldest girl, they called her Sarah. She's almost 20 years old now. And this is fantastic. And this has happened all over the conferences, and again and again and again and again. Miracles, signs and wonders, infilling of the Holy Spirit. Hundreds and thousands of people were filled with the Holy Spirit, speaking in tongues, Arabs in the Middle East and in North Africa. But you know, during that time, the Lord just brought me to do passages in the Bible, in the book of Acts, just, you know, during that time of quarantine and lockdown, or almost every city, every nation, they're going through a lockdown, maybe a time of depression, maybe a time of serious problems that is going on all over the cities and all over the nations of the world. And I've seen so many Christians depressed, so many Christians just Netflixing, you know, this is a new term, just going into Netflix, just doing nothing, bored, tired, maybe some of them even lost their jobs and lost their life somehow, in a sense. And then God brought me to do passages of the Bible in the book of Acts, and I call them the 2 prison experiences. The first one is the imprisonment of Peter, and the second one versus the imprisonment of Paul. Now, the Bible declares in the book of Acts, chapter 12, that Peter was put in prison, and Herod was about to execute him the next day, and the church was praying through the power and the empowerment of the Holy Spirit. And the Bible declares that because of the praying of the church, God sent an angel to the prison cell of Peter. And the Bible declares that
Peter was sleeping, and really it's interesting for me, it's a kind of funny that how could you sleep during that time? And that brings me to the word, how could you sleep during that time? Because these are a very important moments maybe in the history of the whole world. And the Bible declares that in verse 7 that the angel of the Lord, shook Peter and told him, arise quickly. And the Bible declares, and his chains fell off his hands. And this is interesting for me that the moment that Peter was risen from his sleepness, from his tiredness, from his situation, maybe from his self-pityness, maybe because he was waiting for his execution the next day, he felt sorry about himself, tired. I don't know what was the situation of Peter that made him sleep during that time, but it took the church to pray and an angel to shake him up so that he can wake up. And the moment he woke up, the Bible declares all the chains fell down. And I speak to you this day, I speak to you tonight, I speak to you and I tell you, listen, if this is the time that God will send an angel for you to shake you up so that you no longer use that quarantine, that lockdown in your homes to sleep or just watch movies and do nothing. It is time for you to turn the prison door. And this is exactly what happened. It's interesting for me that suddenly all the doors of the prisons opened before Peter, and suddenly that door that led him to the prison, the same door now led him to the city. And God is changing the names of the doors in our lives. These doors that led us to the prison, God is saying that I'm gonna open these doors now and use the same doors to lead you to the city. It's gonna be the door of the city of your nations, of your life, and God is gonna give you the keys of that city. And since then, Peter was never the same, and God used him amazingly. Now, verses, if you go now to the imprisonment of Paul in chapter 16 in the city of Philippi, the Bible declares that Paul and Silas were captured, were beaten, and were put in prison just because Paul was preaching and actually delivering a lady from being demon-possessed. And the Bible declares that in that prison cell, Paul wasn't sleeping, Silas wasn't sleeping. They both were praising God and worshiping God till the extent that God shook the foundation of that prison. The Holy Spirit showed up in that prison and shook up the foundation of the prison. And we all know the story in the book of Acts chapter 16 that it ended up by the jailer give his life to Jesus with his family. And a great testimony of salvation, great testimony of being filled with the Holy Spirit to this wonderful family. After that, all the chains of Paul and Silas fell down just because they were praising God and they were worshiping God. And my question for you today is this: what are you doing during that time of quarantine and lockdown? Are you like Peter, sleeping, doing nothing, waiting for the church to pray so that you wake up and turn the prison cell into the city door or the door to the city? Or are you like Paul and Silas, praising and worshiping and matching the opportunity and seeing the opportunity that God is giving us now is a golden opportunity that God is giving us to reach out to thousands and millions of souls. Let me tell you about our experience here, about our testimony here. During that time, God has given us hundreds and maybe thousands of souls. People are healed through our live streaming. They're really texting us, sending us letters about the Holy Spirit meeting them in an unprecedented way, in an amazing way. This is the moment, the opportunity to reach out and to speak loud and to speak the truth in love to the whole world that is waiting for the children of God to be manifested and the Holy Spirit through us to empower us. You can't do that by your own strengths. You need the empowerment of the Holy Spirit in order to turn the prison cell into the prison door cell into the door of your cities, the door of your opportunities.
God bless you all, and let's continue to pray together. Let's continue to pray and ask God to fill us with His Holy Spirit in order to fulfill the Great Commission and make His kingdom come, His will be done, and His name be glorified on earth as it is in heaven. We love you from Beirut, Lebanon. Please continue to pray for us. Keep us in your prayer and stay in touch somehow. And hopefully one day I'll see you all and we'll able to celebrate the victories that God gave us during that season and during that time. God bless you all. Bye-bye. Puji Tuhan, kita baru saja diberkati oleh dua hamba Tuhan yang telah membagikan bagaimana dahsyatnya api Roh Kudus yang mereka alami. Rindukah saudara mengalami lebih lagi? Tema yang ingin saya bawa adalah dahsyatnya api Tuhan, dahsyatnya api Roh Kudus. Supaya hari ini kita semua bisa menangkap, menerima api itu. Dan sesuatu pasti terjadi dalam hidup muda saudara, semua senior, semua single parents atau singles, saudara pasti akan dipakai oleh Tuhan kalau api itu datang dalam hidup kita. Praise the Lord. Yohanes Pembaptis, pada waktu dia membaptis banyak orang untuk pertobatan, lalu dia berkata, aku membaptis kamu. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang kemudian daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, peristiwa kamar loteng Yerusalem berbicara tentang penggenapan apa yang dinubuatkan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga semua orang mestinya mendengar waktu itu. Dan akhirnya para pengikut Yesus 12 murid, 70 murid, dan bahkan mungkin 120 murid. Mereka mendengar bahwa yang Yesus itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Mereka tidak pernah melihat itu. Tetapi pada hari Pentakosta hal itu terjadi, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 53 kita pelajari, kita baca. Yesus naik ke surga dan dia meminta para murid-muridnya sebuah pesan yang khusus sekali. Ya, dia berkata bahwa mereka harus tinggal untuk menantikan janji. Ya, supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka harus tinggal di kota, tinggal di Yerusalem. Sampai mereka diperlengkapi, endued, clothed, equipped, diperlengkapi, dipenuhi, ya, diselubungi oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, dari surga. Haleluya. Peristiwa Pentakosta, mereka semua ada berkumpul di kamar loteng. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan dikatakan pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, maka terdengarlah satu bunyi, ya, the mighty wind, angin yang keras, ya, sepertinya menggoncangkan tempat itu. Dan tiba-tiba tampaklah kepada mereka, ya, seperti lidah-lidah api di atas kepala masing-masing mereka. Mereka saling melihat. Ada api, lidah-lidah api. Ya, tongue of fire. Dan akhirnya dikatakan, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang asing, yang baru, yang diberikan untuk mereka perkatakan. Saudara, jadi Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus datang, dan dengan tanda yang luar biasa, yang belum pernah terjadi, dengan tanda api dan lidah-lidah api. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diilhamkan oleh Roh untuk mereka berkata-kata. Inilah peristiwa Pentakosta. Apa yang terjadi? Dan setelah itu mereka semua penuh Roh Kudus. Dan terjadilah gerakan yang luar biasa
Dari buku Kisah Rasul, ini buku disebut Kisah Para Rasul, tetapi kalau kita baca isinya, kisah daripada perbuatan Allah sendiri. Perbuatan Roh Kudus, the acts of the Holy Spirit tadi. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa api Roh Kudus begitu dahsyat? Karena api, kalau kita berbicara tentang api, tentunya ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Perhatikan pada waktu Musa, dia punya tugas, dia diberi beban. 40 tahun dia bergumul untuk membawa keluarga dan bangsanya terbebaskan daripada penjajahan Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Maka Musa ketemu dengan Tuhan. Di semak belukar, masih ingat saudara? Tidak terbakar, namun nyala api ada di situ, burning bush. Jadi Allah hadir, kehadiran Allah dimunculkan dalam api. Berarti api itu dahsyat. Dan di situ Tuhan bicara sama Musa. Dan Musa taat. Musa akan membawa umat Tuhan pergi melalui sebuah proses yang sukar sekali. Tapi penyertaan kehadiran Allah membuktikan bahwa dia mampu melakukan perbuatan besar melalui kehidupan Musa. Hari ini kehadiran Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Penyertaan Allah untuk kita di hari Pentakosta ini dahsyat kalau kita ketemu dengan kehadiran Tuhan. Dapatkah saudara rasakan hari ini kehadiran Tuhan? Sejak kita awal memuji Tuhan. Haleluya, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, ada hadirat Tuhan di tengah kita. Saudara, Musa tidak akan berani melangkah tanpa Allah menyertainya. Dan Allah menyatakan kemuliaannya dengan api selama 40 tahun dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel. Artinya Allah menyertai Musa. Api itu berbicara tentang kehadiran Allah. Saudara, berarti kita perlu api itu. We need the fire. Supaya perjalanan hidup kita ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Kepada apa yang Tuhan tentukan untuk kita. The destiny yang Allah akan bawa kita masuk. Menikmati segala berkat tanah perjanjian. Apa saja yang anak-anak muda, keluarga-keluarga rindukan. Setelah engkau kenal Tuhan, engkau mengalami perubahan. Maka Tuhan pasti akan membawa saudara ke satu perjalanan. Dan mencapai tempat tanah perjanjian di mana kepenuhan Allah akan saudara alami. Kita tidak hanya hidup manusia kerja, bisnis, menikah, sukses, profesional, bisnis, melayani. Tetapi ada hal-hal yang jauh lebih indah daripada itu. Yaitu saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat dunia ini. Membawa kebenaran kepada dunia. Hal yang pertama tentang api Allah, kenapa kita perlukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang pertama, the fire gives life. Api Tuhan, api Roh Kudus memberi hidup, memberikan kehidupan. 40 tahun mereka di padang gurun dan Allah menyertai dengan ajaib. Tidak ada satu musuh yang bisa menyentuh mereka. Mereka gak pernah lapar, mereka gak pernah haus, mereka tidak kekurangan pakaian, mereka tidak kepanasan, mereka semua mendapat sejahtera dan semua sehat di dalam perjalanan padang gurun. Ada api Allah. Hari ini Roh Kudus yang dicurahkan akan menguatkan saudara yang lemah, akan menghibur saudara yang susah. Hidup kita ini kan urusannya dengan kelemahan. Kelemahan tubuh, kelemahan jiwa. Hidup ini berurusan dengan ketakutan, kepanikan, kekhawatiran. Hidup ini berurusan dengan kekurangan, gak cukup, gak puas. Bicara tentang berkat. Jadi yang pertama, Roh Kudus akan menguatkan kita semuanya. Kehadiran apinya. Roh Kudus akan menghiburkan kita. Dia adalah comforter. Roh Kudus akan memberkati kita dengan cara yang dahsyat. Kita tidak hanya ingat perjalanan kita hanya sampai di atas kayu salib, the cross, salvation. Mari nikmati berkat-berkat Roh Kudus. Ini adalah berkat the second blessing.
Karena berkat Roh Kudus itulah yang akan menciptakan atmosfer surga turun dalam hidup kita. Berkat dari Allah Roh Kudus yang hadir akan menciptakan mujizat-mujizat bagi yang impossible, bagi Allah possible. Berkat dari Roh Kudus itu yang akan membuat saudara bertahan di masa-masa kesukaran. Saudara akan bisa bertahan terhadap segala penderitaan. Berkat Roh Kuduslah yang akan menopang kita untuk melihat tanda-tanda heran dan mujizat di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Bicara sakit penyakit, bicara kekurangan, bicara tentang galau, kepanikan, ketakutan. Roh Kudus apinya datang, hidup saudara diubahkan. Berarti api itu memberikan kehidupan. Adakah di antara kita hari ini yang merasa loyo, letih, lesu? Saya katakan, terimalah Roh Kudus, terimalah apinya, maka saudara akan mengalami sebuah perubahan. Hidup saudara akan tiba-tiba cerah karena saudara tahu bahwa hidupmu adalah hidup yang dituntun oleh api Roh Kudus itu. So the life of Christ in you. Kehidupan Kristus ada dalam kita dan rohnya, kuasanya akan menolong kita, memampukan kita bertahan. Yang kedua, saudara, the fire gives, memberi kepada kita terang itu, gives light unto our path. Dia adalah terang untuk hidup kita. Jiwa kita ini seringkali gelap. Pikiran kita ini seringkali kalut. Kenapa ada orang yang Kristen tetapi lemah sekali. Kristen tetapi on off. Kristen tetapi seringkali kelihatan semangat dan tiba-tiba menjadi lemah. Roh Kudus akan menerangi hati kita, menerangi jiwa kita. Dan saudara, di dalam perjalanan orang Israel pada waktu itu, maka di tengah kegelapan malam di padang gurun, maka Roh Kudus, api Allah menerangi mereka. Ada kehangatan, ada terang, dan mereka tidak perlu takut dengan kegelapan yang pekat. Bayangkan saudara, mereka tidak punya lampu seperti kita, mereka tidak punya generator seperti kita, mereka tidak punya juga flashlight seperti mobile telepon kita, mereka tidak punya apa-apa. Tapi Allah, apinya menerangi perjalanan mereka. Maukah saudara di Minggu Pentakosta ini, jalan pikiran saudara diterangi oleh Tuhan? Semua yang rasanya gelap, samar-samar, gak jelas, Tuhan akan bukakan untuk saudara. Asal kau percaya, asal kau terima. Maka dia akan menerangi jalan kita dan kita tidak akan melangkah salah. Kita tidak akan terantuk dengan batu. Kita tidak akan sedang mencari-cari dan meraba-raba sesuatu yang tidak jelas. Dengan jelas Roh Kudus akan menuntun kita. Kehadiran Allah itu penting. Orang Israel di zaman Daud, itu mereka harus berjalan di belakang tabut. Tabut berjalan di depan, diusung orang Lewi. Jaraknya harus 300 hasta. Ya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Mungkin kira-kira ya 90 meter, 100 meter. Saudara, kenapa? Supaya mereka tidak akan samar-samar. Kalau terlalu jauh, kabur. Kalau terlalu dekat, mereka juga tidak bisa melihat yang jelas karena terlalu dekat. Hari ini mari kita melihat bahwa karya Tuhan, karya Allah, kehadiran Roh Kudus haruslah kita jaga sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menggampangkan, mengentengkan sedikit-sedikit kita langsung Roh Kudus, kita langsung lempar kepada Tuhan. Ada bagian kita. Tapi kita harus menghormati Roh Kudus. Yang harus kita jaga. Supaya Roh Kudus bisa memberikan mata kita itu celik. Kalau kita melihat sesuatu terlalu dekat itu buram. Terlalu jauh juga enggak jelas. Roh Kudus ingin membuka mata rohani kita. Hari ini supaya kita celik terhadap kegelapan di sekitar kita. Dunia ini semakin gelap.
Perbuatan orang-orang fasik, orang berdosa semakin kacau. Yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan dan dipercayai. Segala hal hari-hari ini dikerjakan oleh si raja kegelapan untuk mengacaukan dunia ini. Untuk membuat mata orang percaya silau akan dunia ini. Tapi saya katakan hari ini, Roh Kudus akan menuntun kita dan memberikan kita jalan yang terang supaya kita berjalan di dalam terang. Jadilah anak-anak terang. Dunia ini gelap. Mungkin ada di antara keluargamu yang gelap, ada di antara pikirannya gelap, pekerjaannya gelap, jalannya gelap. Tugas kita membawa terang itu. Api Allah memberi terang, menerangi perjalanan kita. Yang ketiga, api Tuhan, api Allah itu sebagai consuming fire, api yang menghanguskan. Saudara, saya percaya Ibrani berbicara tentang api yang menghanguskan, Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. The consuming fire. Apa yang harus dihanguskan? Saya percaya waktu korban persembahan Elia dipertontonkan pertandingan iman dengan Nabi Baal Ashtoret, maka persembahan yang layak di hadapan Tuhan akan dihanguskan oleh api Allah. Hari ini saudara, api Tuhan itu menghanguskan persembahan hidup lama kita. Kalau kita bawa dosa, kita bawa kecemaran, kita bawa ketakutan, kita bawa sok pintar kita seperti Parisi, Saduki, sok berteologi, tapi kita enggak punya kuasa. Kita enggak punya otoritas nama Yesus. Saudara enggak pernah pakai kuasa Roh Kudus yang ada diberikan untuk kita. Kita menjadi orang Kristen agamawi. Kita menjadi orang Kristen yang cuma tahu kebenaran firman Tuhan dari sisi logos, firman tertulis. Tapi tidak pernah menjadi rema, firman yang hidup. Yang melakukan banyak perubahan mujizat dan kuasa Allah terjadi. Maka saudara, kalau kita bawa hidup kita, ini Tuhan hidupku, kehidupan rohaniku kok kayaknya suam-suam kuku. Oh Tuhan, aku kok enggak terlalu percaya firman-Mu. Aku percaya, tapi sebagian yang lain aku enggak. Tapi kalau saudara hidup masih di dalam ikatan kuasa dosa dunia, saudara masih ada di dalam perkara-perkara duniawi yang fokus kita menyebabkan kita beralih kepada keinginan mata, keinginan daging ini dan hidup duniawi. Kalau kita datang kepada Tuhan, bawa di mezbah, dipersembahkan di altar ya, maka kita berdoa, Roh Kudus, api itu akan menghanguskan dosa kita, sampah-sampah hidup kita dibersihkan dan kita menjadi manusia baru. Perhatikan bagaimana rasul-rasul, bagaimana murid Yesus, bagaimana Petrus sebelum dia menerima baptisan Roh Kudus, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, maka dia suka bikin salah di hadapan Tuhan. Dia seringkali seperti orang yang mau membela Tuhan tetapi perbuatannya naif. Berapa banyak kita orang-orang percaya juga sering melangkah sendiri. Kita pikir kita mampu, kita bisa, tapi kita meninggalkan Roh Kudus di belakang kita. Pada waktu Petrus dan rekan-rekan dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, totally change. Segala dosa-dosa kita semua, kalau kita dipenuhi, dibaptis, lawat api Roh Kudus, maka semua akan dihanguskan oleh api Allah. Berarti apa? Bicara tentang kekudusan Tuhan. Api kudusnya yang kita perlukan. Roh Kudus itu menemplak kita dari dosa. Menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan kita akan kebenaran. Mana yang salah dan benar. Berarti kebenaran Kristus dan Yesus adalah sang kebenaran. Dan Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa ada penghakiman. Penghakiman sudah ada dimulai di rumah Tuhan hari ini. Tapi nanti penghakiman tahta putih itu urusan belakang. Tapi hari-hari ini Tuhan sudah datang di tengah kita untuk menguduskan. Karena kalau api itu menghanguskan berarti kita itu dimurnikan oleh Tuhan. Ya, Kitab Maleakhi pasal 3 berbicara tentang purification. Dia datang seperti api
tukang pemurni logam. Panas, saudara. Banyak kita yang diproses hari-hari ini. Roh Kudus yang dicurahkan disertai dengan api, maka dia akan memurnikan ibadah kita, memurnikan penyembahan kita, memurnikan cara kita berdoa, memurnikan cara kita sampaikan firman. Supaya hari-hari ini dan ke depan, kita ini yang hidup di akhir zaman, kita berbicara tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, dan disertai dengan api dan kuasa Roh Kudus. Jangan berhenti hanya sampai di salib Kristus salvation. Tadi saya katakan ada second blessing, yaitu berbicara tentang karya-karya, manifestasi-manifestasi, karunia Roh Kudus. Sehingga saudara hari ini semua talenta, semua karunia yang saudara miliki, saudara bisa diberdayakan, empowered by the Holy Spirit. Puji Tuhan, Tuhan itu baik untuk kita. Yang keempat, yang terakhir, api Tuhan memberikan nyala kegairahan. Saudara, di tempat yang gelap, kalau ada api menyala, aduh senangnya luar biasa. Ya. Jadi api itu memberikan kegairahan, passionate. Saudara, karena api memberikan kegairahan, melihat apa yang terjadi di gereja mula-mula. Waktu api Roh Kudus turun, mereka dibaptis Roh Kudus. Semua murid, semua rasul, hidupnya mengalami sebuah perubahan. Karena Yesus telah berbicara sebelum naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. You will receive power, dunamos. Ini kuasa kekuatan yang menggerakkan. Semua mesin di zaman dulu pun, mesin jahit itu ada dinamonya. Itu yang menggerakkan. Saudara, sehingga sesuatu bisa bergetar, bergerak, dan berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena ada energi. Dan kita perlu energi Allah untuk membuat kita berkobar di dalam Tuhan. Ya, kenapa ada orang-orang yang tidak punya passion lagi? Dulu sudah dengar panggilan Tuhan, dulu sudah dinubuatkan, dulu sudah berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku melayani Engkau, aku mau siap Tuhan apa terjadi. Sudah pernah mengalami mujizat, pernah mengalami kesembuhan, pernah mengalami tangan Tuhan bekerja menerobos yang tidak bisa diterobos. Dan saudara terkagum-kagum sama Tuhan, tetapi setelah itu padam. Saudara, Paulus ingatkan dalam Roma 12 ayat 11, biarlah kerajinanmu jangan kendor. Hari-hari ini setelah masa COVID selesai, saya berharap, saya rindu semua jemaat rajin untuk bersaksi. Hari-hari ini pun saudara bisa bersaksi melalui mobile telepon saudara, kontak telepon, doakan. Bikin Zoom, kasih nasihat. Banyak orang sekitar kita ini gelap saudara. Banyak orang sekitar kita ini lemah antara hidup dan mati. Banyak orang di sekitar kita mungkin sudah berkata, tapi dia senang-senang. Mati rohnya, mati jiwanya. Kasihan saudara. Dia perlu saudara datang. Dia perlu saudara membawa terang. Dia perlu saudara yang punya api yang menyala untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Saudara, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saudara, semua orang yang ditulis di Alkitab, Abraham, bagaimana dia berdoa, intercessor, itu menyala. Bagaimana Musa, passion, untuk taat dan membawa seluruh umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Bagaimana Yosua, mesti perang. Bagaimana Daud, bagaimana Gideon, bagaimana Deborah. Saudara, semua. Kalau sudah baca di Alkitab, pahlawan iman ini punya passion, punya kegairahan untuk melakukan sesuatu bagi Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Dan Roh Kudus di perjanjian lama menyertai mereka. Roh Kudus menaungi mereka. Di perjanjian baru, Roh Kudus memenuhi mereka. Dan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
Mereka semuanya punya kegairahan. Perhatikan, gereja mula-mula, gereja Kisah Rasul adalah gereja di mana kita baca itu adalah semua pekerjaan Roh Kudus, the acts of Holy Spirit. Kita tidak hanya hari ini berbicara tentang 4 Injil pelayanan Yesus, tapi hari ini kita seperti gereja mula-mula para murid Yesus, kitalah yang melihat, kitalah yang menyaksikan, kitalah yang melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib karena Roh Kudus sudah turun atas kita. Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus akan memakai kita. Puji Tuhan. Saudara, saya akan memberikan kisah yang luar biasa dari Kim Jong-gon, seorang ketua Korea Campus Crusade for Christ. Di tengah keluarga penyembah berhala, maka dia mulai mengenal gereja. Waktu dia teenager, dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Masa sekolah, giat sama Tuhan di gereja dan melayani. Menikah muda, punya anak 1. Saudara, tiba-tiba kita tahu tentang penjajahan Jepang. Jepang masuk 9 bulan, dia harus pergi ke satu daerah yang namanya Chido di dekat Manchuria. 20.000 penduduknya, dan saudara, kekejaman demi kekejaman terjadi, dan dia berulang kali menghindarkan diri untuk diselamatkan dari kekejaman Jepang. Dia berdoa, Tuhan, kapan Korea ini akan dibebaskan dari Jepang? Saudara, belum selesai Jepang tiba-tiba pergi, maka perang Korea datang. Saudara bisa bayangkan, komunis, orang Korea yang begitu kejam. Ya, dan di tempat di mana dia tinggal itu, maka penganiayaan terjadi. Di antara 20.000 penduduk yang ada, 2.000 mati langsung. Dianiaya, dibunuh. Termasuk di depan matanya, dia melihat istrinya diambil dan dibunuh, ayahnya dibunuh, putrinya lari ke pojok mana enggak tahu, menangis teriak-teriak. Dia pun dianiaya sampai unconscious, sampai tidak sadar. Di tengah malam dia bangun, dia revive, dia bernapas, ternyata dia masih hidup. Dia ditinggalkan terkapar dan berdarah. Saudara, dia bersaksi bahwa ada 21 kali saat dimana dia merasa mati. Dia ingin terlepas, dia ingin lari tinggalkan tempat itu, tetapi tidak bisa. Selalu ketangkap dan dia dianiaya begitu hebat. Dia nggak tahu anaknya ada di mana. Saudara, sampai sesuatu terjadi sehingga dia berkata, rasanya aku tidak ingin hidup lagi. Rasanya Tuhan pasti nggak jawab doaku. Dan aku nggak perlu hidup yang kekal lagi karena dia sangat-sangat menderita kepayahan, sakit, dan penderitaan yang hebat. Dan dia berkata, saya tidak mau berdoa lagi. Saudara, tiba-tiba dia bisa memutuskan untuk dia tidak mau kontak dengan Tuhan. Tapi satu saat, saudara, di tengah kepayahan penderitaan yang hebat, dari perang Korea dan komunis yang jahat sekali, saudara. Satu sore, satu malam, sesuatu terjadi waktu dia duduk, dia tertunduk dan tidak mau ingat Yesus Kristus. Tiba-tiba mulutnya berbicara. His lips began to move in prayer. Saudara, doa mulai terjadi, mulutnya dia tahan untuk tidak berbicara, tapi dia berbicara. Dan dia panggil Kristus tiba-tiba. Dan itu terus merasuk sampai di hatinya, di rohnya. Saudara, tiba-tiba dia berdoa dan dia berbahasa roh. Roh Kudus berikan roh doa di tengah kelemahan dia. Di tengah dia sedikit marah, ngambek dan tidak mau kontak dengan Tuhan. Saudara, sesuatu terjadi yang disebut dengan mujizat. Saat itu dikatakan, aku yang mati tiba-tiba hidup. Dia katakan, aku yang hari itu gelap mataku, aku yang lemah tubuhku, aku yang gak punya iman lagi. Tiba-tiba aku mulai bisa melihat the Savior Yesus. Lalu aku mendapat kuasanya Roh Kudus itu. Dan saudara, sejak saat itu, dia kuat, dia bertahan. Ya saudara, tiba-tiba
keadaan di kampung itu berubah. Dan saudara, dalam sedikit ketenangan, orang-orang mulai penganiayaan berkurang. Lalu dia ingat, siapa wajah bengis yang mengambil istrinya dari dia dan membunuh di depan dia. Siapa tentara komunis Korea yang telah membunuh ayahnya. Lalu dia katakan, orang itu yang aku benci, orang itu yang aku ingin balas. Tapi tiba-tiba Kristus, Roh Kudus datang dan katakan, kamu pergi, beritahu dia, ampuni dia, beritahu mereka perlu Kristus sebagai juru selamat. Pergumulan di dalam batin, tapi Roh Kudus menang, ada kuasa Allah. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita seringkali ngalah dengan kehendak kita. Roh Kudus menang. Saudara, kuasa Allah bekerja di tengah lembah kematian. Dia bangkit, Tuhan panggil dia dan dia cari dan ketemu ke kantor. Dia katakan, aku masih hidup, dan dia ketemu kepala kantor tentara komunis. Keadaan sudah mereda dan dia ketemu orang itu. Lalu dia katakan, aku mengampuni engkau. Orang itu matanya merah dan dia mulai berbicara tentang kasih Yesus. Dia menawarkan keselamatan dari Kristus kepada pembunuh siapapun. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Tentara yang pernah menganiaya istri, membunuh ayahnya, menangis, sudah bertobat. Singkat cerita, orang itu menjadi salah satu elders, penatua di gereja Korea. Hal inilah yang disaksikan oleh seorang anak Tuhan. Dan dia pergi ke Amerika dan belajar. Lalu Tuhan berbicara, pulang ke negerimu, bangun Campus Crusade for Christ bersama seorang sahabatmu. Dan akhirnya dia pergi ke sebuah gua bersama teman-teman, berdoa di bawah minus 10 derajat. Hatinya minta untuk jiwa-jiwa orang Korea. Salah satu yang menjadi visi mereka adalah supaya setiap orang Korea mendengar Injil Yesus Kristus dan diselamatkan. Itulah pelayanan Korea Campus Crusade yang dipimpin salah satu oleh Kim Jong-gon. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini, maukah hati kita dibuka oleh Tuhan? Saat ini saudara, mari kita percaya bahwa apa yang terjadi di Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu, yaitu lidah-lidah seperti nyala api, berbicara tentang api Allah, ya, kehadiran Allah, dan lidah kita yang akan berdoa, akan berbicara, dipakai kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Karena api Tuhan itu memberikan hidup untuk kita. Api Tuhan yang kedua menerangi kita. Api Tuhan itu menghanguskan semua dosa dan memurnikan kita, dan api Tuhan memberikan nyala hati yang berkobar untuk Dia. Saudara, mari buka hati saudara malam hari ini untuk kita menerima api Tuhan. Katakan, oh Spirit, fill me with your Spirit, Lord. Fill us with your power. Fill us with your glory, oh Lord. Haleluya. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Fill us with your Spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. As we come together, fill us with your Spirit, with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. As we come together. Haleluya, haleluya, buka hati saudara. Oh, supaya hari ini kita menerima berkat yang khusus dari Tuhan. Mari saudara sama-sama terus percaya, buka hati kita. Dia ingin datang. Oh, Dia ingin membaptis saudara dengan Roh Kudus. Angkat kedua tangan saudara, supaya engkau dibaptis, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau mengalami kuasanya mengalir dalam hidupmu, dalam
keluarga. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sanggup, dan hari ini kuasa-Mu akan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus. Kiara. Oh, ya. Rohmu memenuhi setiap rumah yang ada. Rohmu bekerja menjamah hati pikiran kami. Oh, terus nyanyikan. Burning in my soul, a passion for the lost, the power comes again as we come together. Mari kita datang as we come together. Hallelujah. As we come together. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara telah mendengar firman Tuhan tadi. Dan inilah waktunya untuk setiap saudara untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kau merasa dirimu begitu kotor, kau melakukan kesalahan di waktu yang lalu, bahkan di waktu hari ini, bahkan mungkin kesalahan atau dosa yang dilakukan, dosa yang tidak engkau sadari, tetapi itu adalah sebuah dosa. Jangan biarkan menjadi intimidasi dalam hidupmu. Dan inilah waktu yang tepat, saudara datang kepada tempat yang tepat, yaitu Yesus Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kita. Hampiri Dia dan akui dosa di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang rindu dan berkata, Tuhan ampuni dosaku, mari angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Karena Dia hadir dimanapun engkau berada. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, aku percaya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengampuni dosaku. Dan hari ini aku datang kepadamu Tuhan, dan aku mengakuinya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau menerima aku apa adanya. Dan aku bersyukur hari ini Engkau memeluk aku dengan kasih-Mu. Dan aku percaya dosaku sudah diampuni di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus, jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Roh Kudus adalah warisan daripada Allah untuk setiap kita. Dan Dia sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Dia adalah penolong dan penghibur kita. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Oh, hari ini Roh Kudus mencari setiap pribadi yang mau menjadi tempat kediamannya. Roh Kudus pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Roh Allah. Tetapi Dia mau tinggal di dalam setiap kita. Dan Dialah pribadi yang kita butuhkan hari-hari ini, yang akan memampukan kita untuk bertahan kuat dan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan mari setiap saudara yang rindu, angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa bersama dengan Pak Johan. Kami akan berdoa untuk setiap saudara yang rindu menerima baptisan Roh Kudus. Dengan saudara akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang mungkin saudara tidak bisa mengerti. Tapi apa yang terjadi, beban saudara diangkat. Oh, Dia menggantikannya dengan damai sejahtera dan sukacita
Karena firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 26, bahwa roh itu sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan mulutmu. Dan inilah waktunya untuk setiap saudara yang rindu menerima baptisan Roh Kudus. Dia adalah pembaptis Roh Kudus itu, dan dia ada bersama dengan kita. Mari angkat tangan saudara. Sekarang datanglah Roh Kudus, baptis anak-anak, penuhi satu persatu anak-anak muda, bapak, ibu, saudara. Sekarang mulai buka suaramu, mulai memuji Tuhan dan mulai dibaptis oleh Roh Kudus. Oh, di rumah-rumah seperti 2000 tahun yang lalu, terima Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Koriaralah pasyana yaralah, mulai terus. Orikireda hantakara lalabas. Ini adalah apa tokireda pasyana. Ini adalah baba yala pasyana. Ini adalah baba. Roh Kudus ajaib, Roh Kudus hebat. Roh Kudus memenuhi dan membaptis anak-anakmu hari ini. Oh, terima kasih Engkau menerima kuasa untuk menang atas dosa, kuasa untuk bergerak bersama dengan Dia. Kini ya yang sudah berbahasa roh lagi karunia Roh Kudus diberikan untuk setiap orang percaya. Oh, terima kasih. Saya rasakan atmosfer surga sedang turun di rumah saudara. Saya rasakan kuasa Allah sedang bekerja. Kalau ada yang masih belum mengalami, oh, saya tidak berkata harus dipenuhi Roh Kudus, tapi maukah engkau dipenuhi Roh, dibaptis Roh Kudus? Terus berdoa, terus. Oh, rahasia. Dengar firman Tuhan, dengar. Kalau ada di antara saudara berkata, dulu aku pernah dibaptis Roh Kudus beberapa waktu yang lalu, tetapi api itu mulai mengecil atau bahkan padam. Dan jangan biarkan api Roh Kudus di dalam setiap pribadi saudara menjadi padam. Dan biarlah hari ini api itu dinyalakan kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala supaya engkau bisa melayani Tuhan. Sebab ketika rohmu menyala-nyala, maka engkau dapat melayani Tuhan dengan caranya Tuhan. Ketika rohmu menyala-nyala, maka engkau dapat melayani Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Ada waktu di antara saudara mungkin ingin kembali, Tuhan, aku ingin melayani Engkau, aku ingin memuji Tuhan seperti dulu. Aku rindu Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan kami akan berdoa, biarlah roh itu turun kembali. Oh, hampiri dia dan katakan, Tuhan Yesus, nyalakan kembali apiku. Oh Roh Kudus, biarlah api roh yang dulu pernah ada dalam aku kembali menyala, berkobar-kobar. Karena aku rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku rindu untuk bisa melayani Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku rindu kiara lama. Aku rindu untuk menyelesaikan amanat agungmu. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Kiara lama sandara lama di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau turun di tempat di mana anak-anakmu saat ini berada. Dan aku percaya Engkau adalah pribadi Allah. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa, Engkau maha tahu. Dan hari ini Engkau hampiri karena rohmu yang akan memampukan anak-anakmu melayani Tuhan, menjadi terang di dunia ini, menjadi garam di dunia ini, di dalam nama Yesus. Adakah di antara saudara yang lemah tubuhnya, yang sakit, yang mengalami gangguan mental health, ketakutan, kekhawatiran? Saat ini mari yang datang keluarga-keluarga gandeng tangan saudara. Ini saatnya engkau bersatu, saling menguatkan. Dan sekarang kami akan minta doa untuk melepaskan kesembuhan. Kami akan minta Tuhan bekerja untuk memulihkan, membebaskan. Haleluya. Oh, rala
baka marala basaha marala malama. Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan kami percaya Engkau sudah ada di dalam setiap ruangan di mana kami berada, bahkan dalam hidup anak-anak-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami, menciptakan hidup kami. Engkau menyempurnakannya kembali di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bergeraklah, dan kuasa kesembuhan itu sedang mengalir. Kuasa kesembuhan itu sedang mengalir di dalam nama Yesus. Setiap organ-organ tubuh, setiap bagian-bagian tubuh yang lemah dan sakit di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau sedang menjamah di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dan Roh-Mu sedang bekerja di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang terikat, Engkau terikat oleh ketakutan, Engkau terikat oleh kekhawatiran, Engkau sedang terikat oleh kemarahan, oleh kebencian, dan Engkau tahu itu tidak benar, tapi Engkau sulit untuk melepaskannya. Hari ini Roh yang memerdekakan itu ada bersama-sama dengan kita. Ada di antara saudara mungkin terikat oleh dosa yang lama. Engkau kembali kepada dosa perzinahan, dosa mabuk-mabukan, minuman keras, dosa perkataan kotor, dosa-dosa yang banyak sekali menguasai engkau, dan engkau tidak berdaya untuk lepas dari itu. Dan hari ini waktunya untuk mengalami kemerdekaan. Mari kami ingin berdoa untuk saudara. Ya ralabasan daralabaka maralamalama. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau sanggup, dan kami katakan dengan iman di dalam nama Yesus, setiap belenggu-belenggu itu terlepas, setiap kutuk keturunan dan sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, hari ini belenggunya terlepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sekarang terima kesembuhan itu, sekarang terima kemerdekaan itu, dan bersukacitalah karena Dia Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Terus nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Ucapkan syukur dan terima kasih. Oh, terima kasih. Kudus, Kau sudah jamah anak-anak-Mu. Kau sudah sembuhkan anak-anak. Kau sudah bebaskan anak-anak. Angkat tangan, nyanyikannya. Ya, Dia He touch you. He touch your family. He touch your life. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Gentle spirit, roh yang manis dan lembut, bekerjalah dalam hari-hari selanjutnya, supaya setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima kuasa bisa menjadi saksi bagi Yesus. Pergi menginjil, beritakan kabar baik, karena dunia ini perlu ditolong hanya oleh satu nama di atas segala nama, yaitu nama yang di dalamnya manusia diselamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya dan istri saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Tidak hanya berhenti sampai hari ini, tetapi sepanjang waktu saudara yang mau rindu dipenuhi Roh Kudus, dilawat, dibaptis Roh Kudus, saudara pasti mendapat yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari, sebelum kita berpisah hari ini, mari kita say shalom one another, family saudara. Katakan selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Ya, baik, puji Tuhan. Kami mengasihi saudara, mengasihi semua yang tersebar di seluruh Asia, dimanapun Anda berada. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Sekarang berkat yang sempurna dari Bapa surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat Penebus. Kuasanya menyertai, kuasanya mengurapi, kuasa kehadirannya tinggal menyertai kita sekarang dan sampai hari kedatangannya, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan bersama saya, Maranatha, datanglah segera, ya Tuhan Yesus.
Kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, shalom. Tuhan memberkati. It's time for the world to know your name. It's time for the world to feel your love. It's time for the world to receive your grace. It's time that the hope will not let down. Send us, Lord. Oh, send us to those who need you. We ask for more. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. Oh, as we come together. It's time for your light to shine on us. It's time for your love revealed through us. For this generation need you, Lord. For this generation will know the love of the Father. It's time for your spirit to come within. Send us to those who need you. We ask for more of you. Give us a heart to love more. We ask for more of with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. Oh, as we come together, oh, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As
we come together, let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord. As we come together, let your spirit move in this place. Let your spirit move the earth. Let your spirit move, oh Lord. Oh, as we come together, fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. Oh, as we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again. As we come together, feel Fire burning in my soul. a passion for the lost. Empower us again. One more time. As we come together, feel us with your spirit. Feel us with your power. Feel us with your glory, Lord. Oh, as we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again. Oh, as we come together. Sing as we come. As we come together.